Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sere, tenang, aku ndredeg. Ojo dipaksa, medhuk aku mrene. Piye? Ben golek heboh aku medhuk dikit. Sik to rek aku bingung iki lho. Enek bunyae. Oh dari enggak, saya di sini Mbak. Ndukur, aku ndukur ndredeg lan bingung. Terima kasih buat Bunyai, kedua Bunyai saya terima kasih. Pak Jenderal juga terima kasih, yang dari kepolisian sungguh luar biasa. Pak Anas juga, aduh bingung aku rek. Wong desa pun munggah panggung ndredeg lho. Ya Allah. Selamat ulang tahun buat Bu Hajah Fatimah juga. Pangling, aku yakin ayo sama kurang telaten. Saya nggak tahu harus cerita apa teman-teman. Sungguh luar biasa. Saya bukan di depan orang, saya sekarang di depan kamera. Malu saya. Ya Allah. Oke. Pengen di TikTok, oke guys. Oke. Ndredeg aku rek. Cekelan tangan kuat demi. Saya secara pribadi pertama kali lihat saya cantik kan? Tiap hari juga cantik. Di balik jilbab ini ada pemberian yang sungguh luar biasa bagi saya. Sebenarnya anak saya tuh minta saya jilbaban, Koko Thomas. Dan Koko Thomas sebenarnya punya cita-cita punya istri orang Indonesia dan pakai jilbab. Ini rahasia yang tidak pernah saya kasih tahu ke kalian, yang dimana anak laki-laki saya pingin memiliki istri orang Indonesia yang pakai jilbab. Dan saya minta doanya. Anakku jelanceng mau sentuh rondong. Enggak, sebentar. Takdir Tuhan yang kasih. Tidak ada siapapun yang bisa menolak. Janda juga bukan hina loh. Hidup janda. Saya di sini tuh mau memberikan motivasi, kok saya yang curhat ya. Kayak main live kira. Sekali-kali tidak apa-apa. Anakku lihat loh. Wera apa aku koma hitungan rek. Jadi saya sangat bersyukur sekali akhirnya saya ada di sini, dan ini adalah undangan pertama bagi saya. Luar biasa, saya nggak menyangka di Hong Kong ada kegiatan yang selalu membawa berkah. Benar nggak? Dan saya tanya, siapa yang dulu janjinya cuma 2 tahun di Hong Kong tapi sampai sekarang masih belum pulang? Berapa tahun? 2 tahun jadi 16 tahun. 2 tahun jadi 16 tahun. Sek, paling suwi sapa? 25 tahun. Oke, sebentar. Gajinya Hongkong berapa? 11 tahun. 11 juta. Dikalikan 25 tahun. Ya terserah aku lah wi. Saiki piro? Gaji 11 tahun ping 10 wulan wis berapa? 110 juta. 2 tahun 240 juta. Ping 20 tahun. Loh. Sogel rek. Iya kan? Dari sopo. Sekarang bayangkan, kalian 25 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Dikalikan 20 tahun, dikalikan 30. Sampai ngopo ae ndek iki. Saya tak koi. 30, 96 mulai di sini sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Oplos. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada satu orang perempuan pun yang mau meninggalkan anak-anaknya demi sesuap nasi. Benar atau tidak? Kita semakin lama di luar negeri bukannya kita bahagia. Benar nggak? Kenapa semakin lama di Hong Kong kalian semakin banyak utang? Hah? Saya itu setiap hari sedih loh.
Karena kalian ke luar negeri awalnya adalah mengangkat harkat dan martabat keluarga. Benar atau tidak? Ada nggak seseorang yang hidupmu 30 tahun di negeri ini bahagia? Bahagia demi orang tercinta. Benar nggak? Seandainya ingin memilih, enak di Hong Kong atau di Indonesia? Kita doakan Indonesia untuk bangkit ya kawan-kawan. Kita harus tetap semangat untuk Indonesia merdeka finansial. Amin. Kemerdekaan sudah milik kita, tetapi secara finansial kita masih belum merdeka, benar nggak? Betul. Kemerdekaan finansial lah yang dibutuhkan oleh kalian semua. Kalian ngapain sih ke luar negeri? Wah, duit ayo nangis. Mau pikir awakmu tok, aku ora. Ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga. Miss, banyak kok yang ternyata lupa sama keluarga. Itu mereka, kita tidak. Benar nggak? Betul. Miss Yuni banyak kok TKW-TKW yang nakal. Urusan mereka, bukan urusan kita. Benar nggak? Selalu banyak yang nanya di TV Indonesia, berapa persen sih anak-anak Hong Kong yang nakal, yang nggak bagus? Saya bilang 1% atau 5%. Kenapa kok lebih ramai yang nggak bagus? Ya itu biar jadi contoh. Kalau kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, dampaknya akan seperti itu. Kita yang baik sama keluarga aja diabaikan sama keluarga. Benar nggak? Kalian memilih menjadi baik atau memilih menjadi tidak baik? Betul. Tidak peduli dunia luar menghakimi, yang penting kita tetap Baik. Apakah dikiranya nggak ada yang menghina saya? Nggak ngurus. Karena tujuan saya bukan ingin mengurus mereka. Tujuan saya adalah untuk yang terbaik buat diri saya sendiri dan orang lain. Saya tidak bertanggung jawab atas kebencian mereka. Saya bertanggung jawab diri saya kepada orang lain yang percaya atas kebaikan saya. Bener gak sih? Saya mudah ngomong ki lali jame mana dikerwiti kengguri. Wes ya. Oh ya ora ngono konsep rek. Iki panggung bukan punya saya. Apa? Enggak apa-apa. Lho kowe rasa mundun iki jamu entek itu antekno dhewe aku maca sak jam kuat tau. Jadi saya melihat ada seorang ibu yang berjuang sendirian tanpa suami, membesarkan anak-anaknya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi polisi tentara, ada yang nggak jadi apa-apa. Kenapa? Kenapa anak saya tidak bisa menjadi seseorang? Apakah saya sebagai seorang ibu tidak baik? Tidak. Itu urusan anak itu dan Tuhannya. Benar nggak sih? Dan saya tuh pernah teman-teman didatengin Mbak nangis, tangannya udah dingin dan dia bilang, Miss Yuni, aku pingin mati. Loh, ojo gini Mbak. Paham nggak maksud saya? Ojo gini, nggak ngono konsepnya. Karena saya bekerja di sini, membesarkan anak saya, tapi anak saya nakal Miss Yuni. Saya menyesal melahirkannya. Bu, tahu nggak kenapa dia nakal? Karena jenengan ngomong dewe sampean menyesal melahirkan dia. Bener nggak? Ada kutukan ibu yang akan terjadi, ada kutukan ibu yang nggak akan terjadi. Lah ibu dewe gak apik, masa kutukannya bener nggak? Iya kan? Ada orang yang benar-benar tulus mencintai, tapi anaknya nakal. Tapi bukan salah kalian. Nggak ada satu orang pun perempuan, tidak ada satu orang pun istri yang rela ninggalin suami dan anaknya hanya untuk sesuatu. Masih. Nggak ada. Betapa kuatnya kalian hari ini saat kalian sendiri. Kalian pasti merenung. Anakku kok koyong ini yo. Iya kan? Iya kan? Sopo sing SMS gak dibales? Oke. Karo anake, sopo sing gak dibales? Centang loro mek dilihat saja ada nggak? Oh ya selingkuhan. Iya kan? Anak sendiri perlakuannya menyakitkan. Tetapi apa yang perlu kita lakukan sebagai ibu-ibu? Doa. Karena doa ibu akan menembus ruang dan waktu, menembus langit, menembus segalanya. Iki jamnya piro rek? Bu. Bu, berapa lama Bu? Jepit jam sak menit enggak, seberapa menit kas Bu? Wes cukup ya? Wes Bu, paham aku Bu. Belum. Apa? Kasih motivasi biar kita
kita menjadi lebih baik lagi dong. Oke, kasih motivasi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Satu hal, saya juga sedang belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya tidak bisa mengajari kalian. Apa yang saya lakukan adalah menjadi diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, maka kamu bisa membahagiakan orang lain. Benar nggak? Jika hatimu aja nggak bahagia, bagaimana mungkin kamu bisa membahagiakan anakmu? Sama dengan kita kenyang dulu baru ngasih orang, bener nggak? Jangan ngasih makan orang sementara piringmu kosong, paham? Dan ini yang terjadi pada kalian. Oh gak ada duit, bareng utang bank. Iya kan? Kamu nggak punya uang diutangi, ya kamu nggak punya. Jangan bareng di bank utang tanda tangan, bener nggak? Sama dengan kita ngasih makan orang, piring kita kosong. Kan ngapusi. Bahasaku rotok tak kondisikan rek, biasanya keceplosan. Apa? Jadi intinya adalah bahagiakan dirimu sendiri dan ingat jangan pasrahkan hidupmu pada orang lain. Pasrahkan dirimu pada Tuhan dan bahagiakan dirimu sendiri. Benar gak sih? Dan saya melihat wanita-wanita cantik yang sungguh luar biasa di sini. Terima kasih. Yang laki jangan cemburu. Dan gemetar saya sudah habis, tapi waktunya sudah habis. Lain kali lagi. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Miss Yudi. Selanjutnya sebelum isoma kita mau potong tumpang untuk memperingati hari ke-8 Persatuan Cabang Istimewa Muslimat yang Luhur Makau kepada Bu Nyai Nurcita Kumaria izin untuk memimpin. Izin sebentar, tanggal 31 Mei kita ketemu lagi ya. Jangan lupa tanggal 31 Mei ketemu sama Miss Yuni lagi di Masjid TST.